Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu OP dalam program Katekese Katolik. Kita telah memasuki masa biasa dalam liturgi gereja. Dan salah satu perayaan liturgi yang besar yang akan kita rayakan bersama adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nah, mungkin banyak dari kita kurang memahami apa sebenarnya misteri Tritunggal Maha Kudus ini. Dan juga bagi banyak imam, romo atau pastor, ini hari Minggu yang merupakan minggu yang sangat sulit untuk memberi homili. Tetapi justru misteri yang paling dalam ini adalah misteri yang menjadi sumber dan puncak dari segala misteri di dalam gereja. Katekismus Gereja Katolik dengan jelas mengajarkan bahwa misteri Tritunggal Maha Kudus adalah rahasia sentral iman dan kehidupan Kristen. Itulah misteri kehidupan batin ilahi, dasar pokok segala misteri iman, yang lain dan cahaya yang meneranginya. Itulah yang paling mendasar dan hakiki dalam hierarki kebenaran iman. Katekismus Gereja Katolik 234. Misteri Tritunggal Maha Kudus juga merupakan misteri iman terdalam, karena ini berbicara tentang siapa sesungguhnya Allah kita, dan bukan hanya apa yang dilakukan kepada kita dan dunia. Misteri iman yang lain merupakan karya Allah bagi kita, seperti misteri penciptaan, misteri inkarnasi, dan misteri penebusan. Ini semua bersumber dari misteri Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan kebenaran tentang Allah Tritunggal Maha Kudus ini sendiri sesuatu yang sebenarnya tersembunyi, bahkan sesuatu yang tidak bisa ditemukan kalau kita hanya menggunakan akal budi. Namun, karena pewahyuan Sang Putra dan pengertian dari Roh Kudus, kita dapat melihat kebenaran iman ini. Agar sedikit mengerti tentang misteri iman yang terdalam ini, kita setidaknya perlu berpegang pada 3 prinsip dasar ini. Pertama, hanya ada satu Tuhan. Kedua, baik Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah Allah, karena mereka satu kodrat ilahi. Ketiga, namun Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah berbeda, karena mereka adalah 3 pribadi ilahi. Mari kita dalami satu persatu. Pertama, hanya ada satu Tuhan. Kita percaya hanya pada satu Tuhan, Allah yang Esa. Umat Kristiani adalah monoteisme. Kita tidak menyembah 3 Allah atau triteisme. Keesaan Allah ini berakar pada baik di kitab suci maupun di tradisi suci gereja. Dalam doa singkat namun mendasar yang didaraskan oleh orang Yahudi setiap hari termasuk Yesus sendiri adalah doa Shema Yisrael. Dengarlah Israel. Doa ini berasal dari kitab Ulangan bab 6 ayat 4. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Doa ini menjadi syahadat iman dasar bagi orang-orang Yahudi yang menyatakan keesaan Allah. Dari bangsa Yahudi dan dari Tuhan Yesus kita sendiri, yang adalah pemenuhan dari perjanjian lama, kita mewarisi kebenaran iman ini. Katekismus Gereja Katolik juga dengan jelas mengatakan bahwa kepercayaan Kristen memegang teguh dan mengakui bahwa Allah adalah Esa menurut kodrat, substansi, dan hakikat. KGK 200. Sekarang nomor 2, prinsip nomor 2. Baik Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah Allah. Tentunya mudah bagi kita menggunakan akal budi untuk menerima kebenaran bahwa Allah adalah Esa. Namun pewahyuan tidak hanya berhenti di sana. Kehadiran Yesus di dunia membuka sebuah tabir misteri yang tidak pernah bisa dibuka oleh pikiran manusia. Bahwa Allah yang Esa, yang bangsa Israel sembah ini tidaklah sendirian. Yesus datang ke dunia tidak hanya untuk menyatakan diri sebagai Mesias dan menyelamatkan bangsa-bangsa,
tetapi juga menunjukkan bahwa dialah putra tunggal Allah yang berasal dari Allah sendiri. Nah, dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16, Yesus menyatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dari ayat yang terkenal ini kita mendapatkan kata putra tunggal Allah, yang jika kita lihat dalam bahasa Yunani adalah monogenes, yang arti harafiahnya adalah the only begotten, atau yang satu-satunya diperanakan. Kata ini menjadi kunci untuk mengerti bahwa Yesus sebagai putra Allah bukan sekedar secara kiasan atau putra Allah yang diciptakan. Dia adalah putra Allah karena berasal dari kodrat Allah yang adalah ilahi. Seperti halnya anak manusia seperti saya memiliki kodrat manusia karena orang tua saya adalah manusia. Yesus adalah Allah karena kodratnya ilahi yang berasal dari Allah Bapa. Tetapi kita perlu mengerti bahwa kelahiran sang putra dari Bapa bukanlah kelahiran secara biologis, karena Allah adalah roh, tetapi kelahiran yang terjadi di dalam keabadian, di dalam Allah itu sendiri. Sang putra tidak diciptakan dan selalu bersama Allah Bapa. Yesus juga menunjukkan bahwa ada pribadi ketiga yang juga sungguh Allah. Dia adalah Roh Kudus. Dalam Yohanes bab 14 ayat 16-17, "Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Dalam ayat ini Yesus berjanji memberi penolong atau parakletos dalam bahasa Yunani. Yang menarik adalah bahwa Yesus menggunakan kata penolong yang lain. Kenapa? Karena Yesus adalah sang penolong pertama di hadapan Allah. Kita lihat 1 Yohanes bab 2 ayat 1. Yesus dan Roh Kudus adalah memiliki kesamaan yang mendasar, yakni kedua-duanya adalah sang penolong atau parakletos. Ini menunjukkan bahwa Roh Kudus memiliki apa yang dimiliki oleh sang putra, yakni kodrat ilahi. Sekarang prinsip ketiga. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus adalah berbeda. Benar bahwa baik Bapa, Putra, maupun Roh Kudus adalah Allah. Tetapi mereka bukan satu Allah yang tampil dalam berbagai bentuk, berbagai rupa, atau yang disebut sebagai modalitas, tetapi tiga pribadi yang berbeda. Untuk sedikit mengerti, kita perlu mengerti apa yang dimaksud dengan kata pribadi, atau dalam bahasa Yunani, hypostasis atau Latin persona. Mungkin kita perlu membedakan antara kodrat dan pribadi terlebih dahulu. Nah, secara sederhana, kodrat menjawab pertanyaan apa, sedangkan pribadi menjawab pertanyaan siapa. Jika saya ditanya, apa itu saya? Saya jawab, saya adalah manusia. Tetapi jika ditanya siapa saya, jawaban saya adalah saya Romo Bayu. Setiap pribadi memiliki akal budi dan kehendak bebas masing-masing. Nah, sehingga sebagai pribadi saya berbeda dengan ayah saya. Namun saya dan ayah saya sama-sama dalam hal kodrat, yakni kami sama-sama manusia. Sama dengan Tuhan Allah, menggunakan ilustrasi analogi yang sama kepada Tuhan Allah, Allah Bapa dan Allah Putra dan Allah Roh Kudus adalah ketiga pribadi yang berbeda. Karena Bapa bukanlah Putra dan Putra bukanlah Bapa, Bapa dan Putra bukanlah Roh Kudus. Tiga pribadi ilahi juga memiliki akal budi dan kehendak bebas masing-masing sebagai pribadi. Oke, tetapi kita perlu ingat bahwa karena mereka adalah satu kodrat ilahi, akal budi dan kehendak bebas mereka sungguh bersatu secara sempurna. Sehingga apa yang dipikirkan oleh Bapa
juga dipikirkan oleh Putra dan Roh Kudus. Apa yang dikehendaki oleh Bapa juga dikehendaki oleh Putra dan Roh Kudus. Ini sangat berbeda dengan kodrat manusia yang terbatas dan diciptakan. Kodrat ilahi itu sempurna dan kekal. Karena kodrat manusia itu terbatas, satu kodrat manusia dan satu pribadi akan membentuk satu orang atau satu individu yang independen dari yang lain. Seperti saya, satu orang, dan Bapak saya, orang yang berbeda dengan kehendak, pemikiran, dan pikiran yang berbeda. Namun sangat berbeda dengan kodrat ilahi. Walaupun ada 3 pribadi, kodrat ilahi tidak terbagi-bagi sehingga ada 3 Tuhan. Tidak. Hanya ada satu kodrat ilahi dan setiap pribadi ilahi memiliki kodrat ilahi ini secara penuh dan utuh. Sehingga Trinitas bukanlah 3 Tuhan, tetapi satu Allah di dalam 3 pribadi ilahi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Memang benar bahwa kata Trinitas sendiri tidak ada di kitab suci. Kata ini ditemukan dan digunakan oleh Tertullian, seorang penulis gereja pada tahun 200-300 Masehi. Tetapi walaupun tidak ada kata Trinitas di kitab suci, kebenarannya sesungguhnya diwahyukan juga di kitab suci. Akhirnya Yesus sendiri memberikan formula Trinitas di akhir Injil Matius. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Yesus sendiri menyatakan bahwa baptisan adalah sarana keselamatan. Dan keselamatan ini hanya terjadi di dalam nama Allah yang kuasa, karena hanya Allah yang dapat menyelamatkan. Namun Yesus sendiri mengatakan bahwa di dalam nama ilahi ini ada 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Orang Kristen dibaptis atas nama tunggal dan bukan atas nama-nama jamak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena hanya ada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Putra yang tunggal dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. KGK 233. Akhirnya katekese pendek ini sangat tidak cukup menjelaskan tentang Tritunggal Maha Kudus. Dan bahkan segala usaha manusia untuk memahami akan misteri ini tidak akan pernah cukup. Karena kita berhadapan dengan sebuah misteri. Dan bahkan misteri yang paling dalam. Kata misteri dari bahasa Yunani, mysterion, yang berarti tersembunyi atau terselubung. Jadi misteri iman bukan berarti suatu yang misterius, tetapi berarti sesuatu kebenaran ilahi yang jauh lebih besar dari kemampuan nalar kita yang terbatas ini. Sehingga kita tidak bisa memahaminya secara penuh. Tetapi jangan khawatir, ada kabar gembira. Walaupun kita tidak bisa mengerti misteri ilahi secara penuh, kita dipanggil untuk menjadi bagian misteri tersebut. Inilah kenapa misteri Tritunggal adalah misteri puncak iman kita. Karena inilah tujuan dari hidup kita semua, yakni untuk memasuki misteri ilahi dan hidup bersama Tritunggal Maha Kudus. Sesuai dengan apa yang diajarkan gereja juga. Tujuan akhir seluruh kegiatan ilahi ialah menerimaan makhluk ciptaan ke dalam persatuan sempurna dengan Tritunggal yang bahagia. Tetapi sejak sekarang ini kita sudah dipanggil untuk menjadi tempat tinggal Tritunggal Maha Kudus. Tuhan mengatakan jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. KGK 260. Demikian katekese Katolik kita untuk Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini. Dan untuk teman-teman yang memiliki saran, pertanyaan, dan komentar bisa langsung tulis di bagian komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like atau subscribe YouTube account ini, atau follow akun IG kita untuk mendapatkan katekese berikutnya. Nah, jika teman-teman merasa katekese ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Tuhan sertamu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.